Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang arti dari kesabaran. Apakah yang dimaksud dengan sabar? Siapakah hamba-hamba Allah yang paling sabar? Dan benarkah kesabaran itu pasti ada batasnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Wajah yang mengeluarkan cahaya terang. Agama Islam menjunjung tinggi perihal kesetaraan derajat manusia. Tidak ada beda tingkatan derajat antara pria dan wanita, demikian pula terhadap tingkatan sosial di masyarakat. Mereka yang berstatus sebagai pejabat dengan pekerja, atau anak buah, pada hakikatnya mereka semua adalah sama. Semua sangat ditentukan oleh kualitas takwa dan amaliyah masing-masing. Dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 31, terdapat sebuah kisah menarik tentang kesabaran dan musibah. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Yafi'i, dari Abu Al-Hasan As-Sarraj. Sosok Abu Hasan As-Sarraj adalah termasuk Al-Imam Al-Muhadis, salah seorang perawi dan penghafal ribuan hadis. Beliau juga dikenal dengan Imam Al-Hakim, yaitu seorang yang banyak melakukan ijtihad, dan tekun dalam beribadah. Abu Hasan As-Sarraj pernah berkisah, suatu ketika beliau pernah berhaji di Masjidil Haram. Saat bertawaf di depan Ka'bah, Abu Hasan As-Sarraj pernah bertemu dengan perempuan, yang wajahnya terang bercahaya. Karena refleks, Abu Hasan As-Sarraj kemudian berkata kepadanya, "Demi Allah, sungguh tak pernah kujumpai seumur hidupku hingga saat ini, seseorang yang wajahnya terang seperti orang ini. Pasti ia orangnya sangat sedikit sekali murung dan bersedih." Tidak disangka, perempuan tersebut mendengar perkataan Abu Hasan As-Sarraj. Lalu perempuan itu berkata menanggapi perkataan Abu Hasan As-Sarraj, "Bagaimana engkau bisa mengatakan itu, wahai Syekh? Demi Allah, sesungguhnya diriku terjerat dalam duka, hatiku dipenuhi kepedihan dan keprihatinan. Tidak seorang pun yang memiliki kesedihan di dunia ini, yang sedihnya menyamai kesedihanku." Abu Hasan As-Sarraj kemudian bertanya kepadanya, "Bagaimana hal itu bisa sampai terjadi kepadamu?" Perempuan itu kemudian berkisah tentang kehidupan yang telah dialaminya. "Aku memiliki seorang suami, yang saat itu sedang menyembelih kambing kurban di hari raya Idul Adha. Sementara itu, dua anak kecil kami saat itu tengah bermain, sementara aku masih menyusui anak yang bayi. Dan saat aku hendak mempersiapkan makanan, kedua anak yang bermain tadi menirukan sang ayah, yang saat itu sedang menyembelih seekor kambing. Nahas, permainan tiruan itu menggunakan pisau sungguhan yang sangat tajam, sehingga sang adik mati terkapar, dengan leher yang berlumuran darah. Karena ketakutan, sang kakak pun kemudian berlari ketakutan, dan menuju ke arah pegunungan. Ayahnya lalu pergi mencari sang kakak di pegunungan, hingga diketahui bahwa sang kakak telah meninggal karena diterkam serigala. Sementara itu, suamiku juga ikut meninggal dunia karena kehausan ketika mencari anaknya. Di tengah kalut dalam kesedihan, aku meletakkan bayiku tanpa pengawasan oleh siapapun. Dan tanpa sepengetahuanku, ia merangkap bergerak ke arah dapur, dan hendak meraih sebuah periuk yang berisi air mendidih. Akhirnya si bayi mampu meraih kuali, hingga air mendidih tumpah di tubuh bayiku. Dagingnya melepuh, bahkan sampai tampak sebagian tulang belulangnya. Bayiku pun meninggal dunia di saat itu juga. Aku pun sangat bersedih dengan rentetan cobaan yang menimpaku ini. Hingga pada akhirnya, kabar peristiwa ini juga sampai kepada anak perempuanku yang sudah menikah. Setelah mendapati kabar menyedihkan tersebut, sang anak perempuanku itu tertelungkup ke tanah, di samping suaminya, dan ternyata hal itu menjadi ajal pula baginya. Masa itu telah membuatku menjadi seorang diri, menyendiri, dan merasa sendirian dari mereka,
dari suamiku, dan dari keempat anakku." Abu Hasan Asaroj yang sedari tadi mendengarkan dengan hikmah, beliau kemudian berkata, "Bagaimana kamu bisa tetap bersabar atas rentetan berbagai musibah yang besar ini?" Perempuan tadi kemudian menjawab, "Tidak ada yang bisa membedakan sikap sabar dan mengeluh, kecuali dia telah menemukan sisi dan jalan pembeda antara keduanya. Kesabaran dengan kebagusan yang ditampakkan, maka ia pantas mendapatkan pahala yang terpuji nantinya. Sementara keluh kesah semata, maka ia tidak akan mendapatkan pahala, dan dirinya tidak akan mendapatkan ganti rugi apapun." Kisah musibah perempuan dan dialognya dengan Abu Hasan Asaroj tersebut, mengingatkan atas pesan Rasulullah pada seorang utusan, yang membawa kabar mengenai kematian anak dari putri Rasulullah. Bersabarlah, dan berharaplah ada pahala atas peristiwa itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menjadi hadis pembuka dalam tema tentang kesabaran, di dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kesabaran perlu dikuatkan dalam hati, sembari berharap adanya pahala atas penyebab kesedihan yang menerpa. Hendaknya kita juga mengukuhkan ketabahan, dan terus menampakkan kebaikan-kebaikan secara nyata dalam diri, wajah, dan perbuatan. Buah kesabaran Imam Hasan Al-Basri. Sabar berarti kemampuan seseorang untuk menahan diri. Sifat sabar juga bermakna kesediaan untuk tetap berlapang dada, meskipun dalam keadaan yang sangat sempit. Dengan memilih tabah, seseorang akan dapat mengendalikan hawa nafsunya, agar ia tidak terjerumus dalam gejolak amarah yang destruktif. Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari abad pertama Hijriah, beliau dalam sebuah riwayat pernah memberikan contoh tentang arti sebuah kesabaran. Diketahui, ulama yang berdakwah di kota Basra itu memiliki seorang tetangga, yang ternyata dia beragama Nasrani. Hubungan sosial mereka terjalin dengan sangat baik, meskipun masing-masing berbeda keimanan. Akan tetapi, ada perkara yang sebenarnya mengganggu ketentraman hidup Syekh Hasan Al-Basri. Kebetulan, rumah tetangganya itu terdiri atas 2 lantai. Dan pada tingkat atas rumahnya, terdapat ruangan yang difungsikan sebagai toilet. Sayangnya, sistem saluran pembuangan air kamar mandi itu tidak begitu bagus. Bahkan, dari hari ke hari, bulan ke bulan, muncul rembesan air dari dinding toilet itu. Karena bangunan mereka yang saling menempel, kebocoran pada tembok tersebut terus mengalir, hingga merembes ke sisi bagian dalam rumah Imam Hasan Al-Basri. Air yang menetes dari toilet si tetangga bukanlah sembarang air. Sebab, pipa yang bocor itu juga mengalirkan air kencing, yang berasal dari jamban. Walhasil, rumah Imam Hasan Al-Basri seringkali berbau tidak sedap, karena ditetesi air najis itu. Bukannya marah-marah, Imam Hasan Al-Basri hanya menyiapkan sebuah wadah, untuk menampung tetesan air dari langit-langit ruang tengahnya itu. Dan pada setiap malam, ulama yang masyhur di seantero Irak itu keluar rumah, hanya untuk membuang air kotor yang sudah memenuhi wadah tersebut. Beliau bukannya tidak mengetahui sumber masalahnya, namun yang dipilih beliau adalah bersabar. Imam Hasan Al-Basri tidak sedikit pun terbesit prasangka, bahwa tetangganya memang sengaja menyulitkan dirinya, dengan adanya kebocoran air kotor dari toilet itu. Begitulah keadaannya, hingga hal tersebut berlangsung selama 20 tahun. Seperti yang diceritakan Imam Abu Hayyan atau Hidi, dalam kitab Al-Imta wal Mu'anasah, pada suatu hari Syekh Hasan Al-Basri mengalami sakit yang cukup parah. Sang pakar hadis yang telah berguru pada banyak sahabat Rasulullah itu, bahkan beliau tidak sanggup lagi memimpin sholat di Masjid Raya Basrah. Halakoh majelis ilmu yang biasa dipimpinnya pun terpaksa libur sejenak. Karena kondisi yang demikian, maka para murid dan orang-orang ramai menjenguknya. Tamu-tamu pun berdatangan, baik dari kalangan penguasa maupun dari rakyat biasa. Semuanya berdoa untuk Imam Hasan Al-Basri, semoga Sang Maha Guru dapat kembali sehat seperti sedia kala. Dan di antara yang ikut menjenguk adalah si tetangga, yang rumahnya memang berdampingan dengan Syekh Hasan. Dengan penuh takzim, lelaki yang beragama Nasrani itu membesuknya. Saat hendak berpamitan,
Betapa terkejutnya ia saat mendapati bau tidak sedap, yang sepertinya berasal dari arah ruang tengah. Setelah dicarinya sumber bau itu, ternyata di pojok ruangan tersebut ada sebuah wadah, yang menampung tetesan air dari langit-langit. Sang tetangga Nasrani itu lebih kaget lagi, sebab ia sangat yakin betul, bahwa sumber kebocoran itu berasal toiletnya sendiri, yang terletak di lantai 2. Dengan ketakutan, pria itu mengambil wadah tersebut, lalu membuang isinya jauh-jauh dari rumah beliau. Kemudian ia segera menemui lagi Imam Hasan al-Basri, untuk meminta maaf atas kelalaiannya tersebut. "Wahai Syekh Hasan, sudah berapa lama engkau menanggung kesusahan, yang disebabkan karena kebodohanku ini?" tanya si tetangga kepada Imam Hasan al-Basri. "Hal ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Jawab Imam Hasan al-Basri. Seketika itu juga, sang tetangga langsung memotong ikat pinggangnya. "Wahai Syekh Hasan, sekarang saksikanlah diriku ini. Sungguh aku bersaksi, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya." Demikianlah buah dari kesabaran Imam Hasan al-Basri dalam hidup bertetangga. Maslahat yang diterimanya tidak hanya ketenangan batin. Bahkan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya pun mendapatkan saudara seiman yang baru. Dengan kata lain, berkat sifatnya yang tulus, menjadi jalan hidayah bagi tetangganya itu. Kisah kesabaran Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Pada zaman dahulu, terdapat orang soleh di sebuah desa Bajalhaban, sebuah desa yang masih berada di wilayah Hadramaut Yaman. Sosok soleh tersebut dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau adalah seorang wali, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun anehnya, beliau tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang cerewet. Setiap hari kerjaannya hanya marah-marah, dan ngomel-ngomel. Sedangkan, Syekh Abdurrahman Bajalhaban adalah orang yang selalu sabar. Beliau selalu menghadapi istrinya dengan penuh kesabaran. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau tidak pernah membalas omelan dengan omelan. Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Suatu ketika, beliau mempunyai keinginan berholwat, atau menyendiri untuk beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hendak pergi ke sebuah tempat, bersama orang-orang yang juga sedang beribadah. Beliau merasa lebih baik beribadah, daripada terus-terusan bersama sang istri, yang kerjaannya selalu ngomel terus. Beliau pun kemudian berpamitan kepada istrinya. Dan seperti biasa, jawaban yang diterimanya adalah omelan, dan omelan. Setelahnya, beliau kemudian naik ke gunung terdekat dari kotanya. Dan disitulah beliau menemukan dua orang yang juga sedang beribadah. Singkat cerita, beliau dapat bergabung bersama mereka, akan tetapi dengan syarat, ia harus bersedia piket mencari makan untuk mereka. Sebagaimana adat mereka, ia mencari makan secara bergantian setiap harinya. Pada suatu saat, tibalah waktu makan untuk mereka semua. Kemudian, salah satu dari mereka berdoa pada Allah, sambil bertawasul kepada seorang wali Allah. Ajaibnya, saat itu juga Allah memberikan langsung 3 potong roti untuk mereka semua. Hari demi hari berlalu, sehingga tibalah giliran piket Syekh Abdurrahman untuk mencari makanan. Pada saat itu, beliau bingung harus mencari makanan di mana. Beliau sangat bingung saat itu, karena posisi mereka juga sangat jauh dari pemukiman. Lantas hatinya bertanya-tanya, doa seperti apa, dan tawasul kepada siapakah, supaya bisa mendapatkan makanan seperti kedua temannya itu. Lebih baik aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi, dengan siapakah aku harus bertawasul? Kalau begitu, lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu. Meskipun, aku tidak tahu siapakah sosok yang mereka tawasuli.
gumam Syekh Abdurrahman Bajalhaban dalam hati. Maka beliau pun duduk di tempat sepi, dan mengangkat tangannya, seraya berdoa. Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat. Seketika itu juga, tiba-tiba turunlah makanan-makanan yang lezat, dan dengan jumlahnya lebih banyak daripada kedua temannya. Beliau pun sangat kaget, serta merasa kagum saat itu. Betapa tingginya kedudukan sosok wali yang ditawasuli oleh teman-temannya itu. Sehingga, dengan sekali tawasul saja doa tersebut langsung terkabul. Teman-teman beliau juga merasa kaget, saat beliau datang dengan membawa makanan yang nampak lezat, dan sangat banyak. Mereka kemudian bertanya kepada Syekh Abdurrahman, bagaimanakah kamu bisa mendapatkannya? Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami, kemudian beliau memberanikan diri untuk bertanya. Sebenarnya, siapakah sosok yang kalian tawasuli itu? Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan cepat seperti ini. Mereka semua pun bercerita menjelaskannya. Ketahuilah, di desa Bajalhaban, dekat pegunungan ini, ada seseorang yang soleh dan sangat sabar. Kendati demikian, beliau memiliki istri yang sangat cerewet kepadanya. Walaupun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya, dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah, Allah kemudian mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau, ketika kami hendak meminta makanan dari Allah. Ucap kedua temannya itu. Mendengar cerita tersebut, Syekh Abdurrahman Bajalhaban tercengang sangat kaget. Dalam hatinya beliau bertanya-tanya, setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah? Tak lama setelahnya, beliau pun hendak pamit pulang ke desanya, tanpa mengemukakan alasan yang jelas. Beliau baru menyadari, bahwa hidup bersabar bersama istri yang cerewet, ternyata hal tersebut memiliki nilai yang lebih besar. Kesabaran itu ternyata bernilai lebih besar, daripada berholwat, atau menyepi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, teman-temannya mempersilahkan beliau untuk kembali pulang, tanpa mengetahui apa alasan beliau pulang. Dan mereka juga tidak tahu, tentang siapakah beliau sebenarnya. Karena Syekh Abdurrahman juga tidak pernah memperkenalkan, tentang siapa nama beliau sebenarnya. Ini adalah cerita nyata, yang menggambarkan betapa besar kesabaran dalam berumah tangga. Sehingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kesabaran itu, dengan derajat yang sangat tinggi di sisinya. Kisah kesabaran Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jalan menuju surga bisa dilalui melalui banyak sebab. Tentu saja, kita tidak mengetahui amal ibadah yang mana saja, yang mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi, sesuatu yang terlihat sepele dan remeh, hal itu malah menyebabkan jalan seseorang menuju surga. Atau boleh jadi karena ikhlas dan kesabarannya dalam menerima perlakuan tak menyenangkan, bahkan menyakitkan dari seorang istri atau orang lain. Dalam posisi puncak kesedihan dan kepedihan, namun hatinya mampu mengontrol emosi, sehingga tidak membalas dengan hal yang sama. Hal inilah yang dilakoni salah seorang ulama sufi kenamaan, yakni Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau begitu tabah dan sabarnya menghadapi istri yang galak, dan juga perlakuan kasar darinya, namun tak sedikit pun dia membalasnya. Rupanya, kondisi mengenaskan Syekh Ahmad Ar-Rifai mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada akhirnya dimasukkannya beliau ke dalam surganya. Nama Syekh Ahmad Ar-Rifai mungkin tidak asing lagi bagi kita. Beliau merupakan tokoh sufi terkemuka, dan seorang wali kutub, yang juga memiliki banyak santri dari kalangan para wali Allah. Namun siapa sangka, jika di balik nama besarnya, ada sosok istri galak yang terus mengomelinya, dan memukulinya. Dikisahkan, suatu ketika santri kesayangan Syekh Ar-Rifai bermimpi, yang melihat gurunya sedang berada di dalam surga.
Di hari berikutnya ia melihat mimpi serupa, dan terus berulang hingga beberapa kali. Akan tetapi ia merahasiakannya, dan tidak ada satu orang pun yang ia beritahu, termasuk gurunya itu. Diketahui oleh para santrinya, setiap hari Syekh Rifai menerima perlakuan kasar dari istrinya, entah itu dalam bentuk kekerasan verbal atau non-verbal. Suatu hari, santri yang pernah bermimpi melihat Syekh di surga itu bertamu ke rumah, dan melihat gurunya sedang dipukul oleh istrinya menggunakan kayu pengorek tungku, sampai noda hitamnya membekas di baju. Kendati demikian, Syekh Rifai hanya diam saja. Melihat insiden ini, santri tadi menjadi resah, dan melaporkan kepada santri-santri yang lain. "Wahai kawan-kawan sekalian, guru kita mendapat perlakuan kasar dari istrinya, sementara selama kita tidak berbuat apa-apa." Kemudian terbesit dalam pikiran mereka, agar sang guru menceraikan istrinya. Tapi masalahnya sang guru adalah orang fakir, dan beliau tidak akan mampu untuk memberi ganti mahar, yang ditaksir senilai 500 dinar. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk iuran bersama-sama. Setelah uang terkumpul, mereka menghampiri sang guru, untuk menyerahkan uang tersebut. Melihat uang sebanyak itu, Syekh Rifai bertanya kepada mereka, untuk apa uang sebanyak itu? Maka para santri kemudian menjawab, bahwa uang itu sebagai ganti mahar untuk istri beliau, yang sudah sering berlaku kasar terhadap gurunya itu. Mendengar jawaban sang murid, Syekh Rifai hanya tersenyum, dan berkata kepada mereka, "Andaikan bukan karena kesabaran menghadapi omelan dan pukulan istri, maka engkau tidak akan bermimpi melihatku di surga saat itu." Orang miskin yang berbagi makanan. Berikut ini adalah kisah tentang keluarga miskin yang sedang kelaparan. Sebenarnya, sepasang suami istri bersama anak-anaknya tak akan kelaparan, karena mereka memiliki simpanan makanan, meski jumlahnya juga tak banyak. Pada suatu hari, sang ibu telah menyediakan makanan di meja makan. Namun ketika keluarga ini hendak menyantap makanan tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Ternyata, mereka kedatangan keluarga miskin lain, yang mereka sedang kelaparan. Kemudian sang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lalu menyuruh istrinya untuk memberikan seluruh makanan kepada keluarga miskin tersebut. Sehingga pada malam harinya, anak-anak mereka mengeluh kelaparan. Sang istri juga sudah bertanya kepada sang suami, perihal makanan yang dapat digunakan sebagai pengganja lapar. Pada malam dini, suami ini lantas berangkat ke masjid, untuk melaksanakan sholat tahajud. Dirinya saat itu berdoa meminta makanan kepada Allah, dan saat itu juga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak disangka, ternyata pada saat itu dia didatangi seorang raja, yang sudah sepekan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu sang raja bingung, harus kemanakah ia pergi. Akhirnya pada malam tersebut dia pergi dengan membawa sekantong emas, dan sekantong makanan terbaik dari istana. Dia kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja kemudian pergi menggunakan kudanya, tanpa memakaikan tali untuk menuntun kuda tersebut. Dirinya pun pasrah kemanapun kudanya akan berjalan. Ternyata, kuda itu mampir ke sebuah masjid, tempat di mana kepala keluarga miskin itu sedang sholat tahajud. Tak sengaja, di sana sang raja kemudian mendengar keluh kesahnya ketika berdoa kepada Allah. Dan seketika itu juga, sang raja memberinya sekantong emas, serta makanan yang telah dibawanya dari istana. Sejak awal keluar membawa hartanya, raja tersebut memang sudah berniat untuk sedekah. Namun dirinya bingung, kepada siapakah dia harus bersedekah. Raja itu pun berserah diri, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiringnya ke arah masjid tersebut. Dari kisah ini menganjurkan kepada kita, agar selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus menunggu sampai diberi cobaan. Kisah kesabaran saat Ibnu Abbas dihina. Abdullah bin Abbas pada suatu ketika pernah mendapat cobaan. Tiba-tiba saja dia dicaci tanpa sebab, oleh seseorang di jalanan yang memang tak suka dengannya. Namun begitu, Ibnu Abbas lantas tak marah atas cacian yang diarahkan kepadanya.
Ibnu Abbas justru bertanya kepadanya, apakah caciannya itu sudah selesai. Maka, orang itu malah menambah caciannya, ketika ia menyadari bahwa Ibnu Abbas menggunakan jubah baru yang indah. Bukannya marah atau membalas umpatan, Ibnu Abbas justru membuka jubahnya. Dia kemudian memberikan jubah itu sebagai hadiah kepada orang yang telah mencacinya. Orang yang mencaci itu kemudian malu, sampai kemudian dia justru menjadi murid dari Ibnu Abbas. Kesabaran Habab bin Aras saat mengalami penyiksaan. Namanya bahkan tidak banyak yang mengenalinya. Namanya sangat asing, namun harum dalam catatan sejarah Islam. Dirinya bukanlah seorang yang berasal dari kaum bangsawan. Dia hanyalah seorang yang fakir, namun memiliki jiwa ksatria. Namanya adalah Habab bin Arats radhiyallahu anhu. Sebelum merdeka, ia hanyalah seorang budak, yang hidup di bawah kendali seorang perempuan Quraisy bernama Ummi Amnar. Di periode awal penyebaran agama Islam, Habab banyak mengajarkan bacaan Al-Quran kepada sebagian kaum muslimin, yang saat itu masih menyembunyikan keislamannya. Dirinya lalu membacakan, dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Atas kemahirannya mengajarkan Al-Quran, ada sebuah hadis yang mengabadikan jasanya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai Habab, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran, tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Ummi Abdin, Habab bin Arats." Kita pernah mendengar kisah marahnya Umar bin Khattab kepada adiknya, Fatimah binti Khattab. Saat itu, Umar langsung mendatangi rumah adiknya, setelah ia mendengar keislaman Fatimah beserta suaminya. Ketika Umar tiba, Fatimah binti Khattab beserta Said bin Zaid sedang membaca Al-Quran, yang saat itu diajarkan oleh seorang guru, dan guru yang dimaksud tersebut adalah Habab. Begitu luar biasa dan mulianya aktivitas Habab bin Arats, yang tak kenal lelah dalam mengajarkan Al-Quran pada zaman itu. Tak hanya di situ, Habab juga termasuk seorang muslim sejati, yang begitu kuat menggenggam keimanannya. Dirinya tak pernah gentar dengan ancaman kaum kafir Quraisy. Intimidasi dan siksaan tetap ia tahan, semata-mata demi mempertahankan iman kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang pandai besi, Habab juga sering menjual senjata serta pedang buatannya ke pasar-pasar, dan penduduk di kota Makkah. Karena pekerjaannya adalah pandai besi, maka di rumahnya pun banyak terdapat besi yang siap untuk ditempa. Rupanya, besi-besi inilah yang digunakan kaum kafir Quraisy untuk menyiksa Habab. Besi-besi tersebut kemudian diubah menjadi belenggu dan rantai besi oleh kafir Quraisy, yang selanjutnya dicelupkan ke dalam api yang membara, lalu mereka lilitkan ke tubuh, kedua tangan, dan kedua kaki Habab. Walaupun siksaan sangat berat, namun Habab sangat sabar dan tabah dalam menanggung semua derita itu. Sya'bi pernah berkata, Habab menunjukkan ketabahannya, hingga tak sedikit pun hatinya terpengaruh oleh tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka menindihkan batu membara ke punggungnya, hingga terbakarlah dagingnya. Begitu sabar dan tabahnya Habab dalam menghadapi cobaan. Dirinya bukanlah tipe orang yang gampang mengeluh dan menyerah ketika disiksa, meskipun didera dengan siksaan yang luar biasa. Sosoknya sangat pantang menyerah dalam menegakkan kalimat tauhid. Karena sikapnya yang demikian, sehingga membuat kafir Quraisy semakin kesal, dan ingin memberikan siksaan yang lebih keras lagi kepada Habab. Maka dari itu, kaum Quraisy pun datang menemui Ummi Anmar, sang mantan majikan dari Habab, ketika dulunya dia pernah menjadi budak. Tak perlu negosiasi lama, Ummi Anmar langsung bertindak menyiksa mantan budaknya itu. Dengan penuh kesombongan, Ummi Anmar mengambil besi panas yang menyala, kemudian meletakkannya ke atas kepala Habab. Dengan membayangkan saja, tentu kita tahu betapa rasa sakitnya, ketika besi menyala tersebut menyambar ubun-ubun Habab. Akan tetapi dengan segala kekuatannya, Habab mampu tidak berteriak, meraung, ataupun mengeluh, ketika siksaan itu diterimanya. Saat itu dirinya menahan nafas sedalam-dalamnya, agar mulutnya tak mengeluarkan suara. Dia tak ingin respon kesakitannya nampak, dan didengar oleh para penyiksanya.
Sebab jika hal itu ia lakukan, menurutnya dapat membuat para algojo tersebut merasakan kepuasan atas keberhasilan mereka dalam menyiksanya. Dalam kesehariannya, kafir Quraisy begitu memendam kebencian yang mendalam kepada kaum muslimin. Siksaan demi siksaan keji amat lazim dijalankan oleh mereka. Tak ada sedikit pun rasa belas kasihan maupun perikemanusiaan. Pada zaman itu, umat muslimin hidup dalam rasa kekhawatiran. Karena banyaknya siksaan, suatu hari Habab beserta sahabatnya pergi menemui Rasulullah. Mereka lalu berkata baginda Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memintakan pertolongan bagi kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk, lalu beliau bersabda, "Dahulu sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang disiksa, tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambilnya sebuah gergaji, untuk memotong bagian tubuh atasnya tersebut. Akan tetapi, siksaan yang demikian itu, tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulang-tulangnya dengan sikat besi, tetapi hal itu juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh, Allah akan menyempurnakan hal tersebut, hingga setiap pengembara yang bepergian dari Sona'a ke Hadramaut, mereka tiada takut kecuali pada Allah Azza wa Jalla." Selepas Rasulullah bersabda seperti itu, maka makin mantaplah keimanan di hati Habab, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Hal itu ia buktikan sendiri dengan tetap istiqomah menggenggam Islam, hingga di akhir hayatnya. Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab meminta Habab menceritakan kembali penderitaannya, yang pernah dialami Habab pada masa lalunya. Sayyidina Habab radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Lihatlah apa yang ada punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia kemudian berseru, "Belum pernah aku melihat punggung seseorang yang luka separah ini." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga imak dan darah yang mengalir dari punggungku, yang menetes memadamkan bara api itu." Setelah Islam berjaya, dan pintu-pintu kemenangan terbuka ibar, maka Sayyidina Habab radhiyallahu anhu menangis. "Saya khawatir, penderitaan-penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga kita tidak akan lagi mendapat balasan di akhirat." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu pernah bercerita, suatu ketika, baginda Nabi Muhammad SAW sholat begitu panjang, yang tidak seperti biasanya. Lalu, ada seorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan, dan yang satunya lagi ditolak. Doa yang pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Doa yang kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa ini. Dan doa yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini." Sayyidina Habab radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun ke-37 Hijriyah. Beliau adalah sahabat Nabi yang pertama kali dimakamkan di wilayah Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali pernah melewati kuburannya, dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Habab." Dengan senang hati ia memeluk Islam, dengan sukarela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat, dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Dia merasa cukup dengan harta seadanya, dan ia membuat ridho Tuhannya. Kisah kesabaran sahabat Abu Kilabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sahabat, yang diantaranya terkenal akan kesabarannya. Salah satu sahabat Nabi yang dikenal kesabarannya adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan,
Abu Kilabah memiliki nama asli Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Kilabah adalah hadis tentang Dajjal. Dari Abu Kilabah dan seorang sahabat Nabi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dajjal akan mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian." Maka barang siapa yang mengatakan kamu bukan Tuhanku, melainkan Allah Tuhanku, kepadanyalah kami bertawakal dan kembali, serta berlindung dari kejahatan Dajjal. Ia, Dajjal, tidak akan mempunyai kekuatan terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Abu Kilabah adalah sahabat Nabi terakhir yang juga sahabat Ibnu Abbas. Dirinya pernah dimintai oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim, akan tetapi beliau malah menolaknya. Terdapat kisah yang mengharukan dari sosok Abu Kilabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad ini menceritakan, di mana pada suatu hari beliau pernah berada pada wilayah perbatasan, tepatnya di daerah Aris, negeri Mesir. Saat itu, Abdullah bin Muhammad melihat ada sebuah perkemahan kecil, yang menunjukkan bahwa pemiliknya merupakan orang yang sangat miskin. Kemudian ia datang menghampiri kemah yang berada di padang pasir itu, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika sesampainya di kemah kumuh itu, ia melihat bahwa ada seorang laki-laki yang tidak biasa. Di mana, kondisinya menunjukkan bahwa tangan dan kakinya tidak normal, telinganya sulit untuk mendengar, matanya buta, serta lisannya tidak mampu untuk berbicara dengan lancar. Akan tetapi dari lisannya orang itu berdoa kepada Allah, untuk senantiasa diberikan ilham, agar ia tetap dapat mensyukuri nikmatnya. Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap bisa mensyukuri nikmat-Mu, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Ucap lelaki yang miskin tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad menghampiri orang tersebut, lalu bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" tanya Abdullah bin Muhammad. Kemudian laki-laki tersebut menjawabnya, "Wahai saudaraku, diamlah engkau. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Seandainya Allah datangkan gunung api, niscaya hal itu akan membakarku. Seandainya Allah jatuhkan langit kepadaku, niscaya hal itu pasti akan meremukanku. Aku tidak akan mengatakan apapun, kecuali rasa syukur yang telah kuterima ini." Kemudian lelaki itu ditanya kembali oleh Abdullah bin Muhammad, "Kalau boleh tahu, bersyukur atas hal apa engkau ini?" Maka lelaki tadi pun kemudian menjawab, "Tidakkah engkau melihat bahwa Dia telah menganugerahkan aku lisan, yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki seorang anak, yang pada waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pulalah yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau membantuku mencarinya? Di manakah dia sekarang berada?" Mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki pemilik gubuk itu, akhirnya Abdullah bin Muhammad pergi untuk membantu mencari anak laki-laki itu. Dan setelah beberapa saat mencari, ia mendapati ada jenazah seorang yang tubuhnya dikelilingi oleh singa buas. Ternyata, anak dari laki-laki tersebut telah meninggal dunia akibat dimakan oleh singa. Abdullah pun menjadi bingung, dan harus dengan cara bagaimana memberitahu kepada sang laki-laki. Dia pun balik untuk menemui laki-laki itu, lalu berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Maka laki-laki miskin tadi menjawab, "Iya, aku mengetahui tentang kisahnya." Kemudian lelaki tadi ditanyanya kembali, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Lantas, bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Maka laki-laki miskin itu kemudian menjawab, "Dia menghadapinya dengan cara bersabar." Abdullah bin Muhammad kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Lantas, bagaimana keadaannya setelah itu?" Maka sang laki-laki tadi menjawabnya, "Dia tetap bersabar menerimanya.
Tak sampai di situ, Abdullah tetap melontarkan pertanyaan kepada laki-laki tersebut, di mana ia bertanya sekali lagi. Dia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Lantas, bagaimana keadaannya setelah itu? Lalu masih sama jawaban dari sang laki-laki, yaitu ia tetap menerimanya dengan bersabar. Dan untuk terakhir kalinya, Abdullah bin Muhammad bertanya kepada laki-laki itu. Dia juga diuji dengan penyakit di badannya. Lantas, bagaimanakah keadaannya setelah itu? Sama seperti sebelumnya, laki-laki itu tetap menjawab dengan bersabar, namun kali ini dia berbalik bertanya. Sekarang katakan padaku, di manakah keberadaan anakku saat ini? Lalu dijawablah oleh Abdullah, bahwa anaknya telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir. Jasadnya dalam keadaan telah diterkam, dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu, dan senantiasa menyabarkan engkau. Mendengar kabar putranya yang sudah wafat karena diterkam oleh singa, laki-laki pemilik kemah ini justru mengucap Alhamdulillah. Dia kemudian berkata kepada Abdullah bin Muhammad, Alhamdulillah, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah, sehingga ia bisa saja nantinya diazab dalam neraka. Setelah ia mengatakan hal ini, laki-laki lumpuh tersebut menarik napas panjang, lalu seketika itu juga meninggal dunia. Abdullah bin Muhammad pun membantu untuk membaringkan jenazahnya. Karena hanya seorang diri, akhirnya jenazah tersebut ditutupi oleh jubah, untuk waktu beberapa saat. Tak lama kemudian, datanglah 4 orang laki-laki yang mengendarai kuda. 4 laki-laki tersebut langsung bertanya, apa yang telah terjadi kepadanya. Maka Abdullah langsung menceritakan, atas apa saja yang telah dialaminya, dan meminta bantuan untuk mengurus jenazahnya laki-laki tadi. Keempat orang ini pun bertanya-tanya, siapakah jenazah yang meninggal ini? Abdullah pun menjawab, bahwa ia tidak tahu identitasnya, karena ia hanya melihat laki-laki tersebut dalam keadaan sakit dan lemah. Kemudian 4 laki-laki ini meminta, agar penutup wajah jenazah tersebut dibuka. Dan setelah dibuka, keempat laki-laki ini pun kaget, hingga mereka semua menciumnya dan menangisinya. Lalu mereka berempat kemudian berkata, Subhanallah, inilah wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk, atas apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Tubuhnya selalu sujud, tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Abdullah pun menjadi penasaran dan bertanya, apakah mereka mengenali jenazah ini? Maka keempat laki-laki ini pun menjawab, bahwa jenazah yang telah meninggal itu bernama Abu Kilabah, salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Abu Kilabah pernah diminta untuk menjadi seorang hakim, namun tawaran tersebut dia tolak. Padahal, jabatan seorang hakim merupakan jabatan yang sangat mulia pada saat itu, tetapi Abu Kilabah justru menolaknya, dan ia malah memilih pergi ke wilayah Mesir, hingga ia wafat dalam keadaan seperti itu. Setelah itu, Abdullah bin Muhammad beserta keempat laki-laki mengurusi jenazahnya tersebut. Mereka lalu memandikannya, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkannya. Subhanallah, begitu sabarnya sosok Abu Kilabah. Tak hanya sebatas sabar, ia pun selalu bersyukur kepada Allah, atas semua cobaan yang ia dapatkan. Dari kisah ini bisa diambil hikmah, bahwa sebanyak apapun masalah atau cobaan yang terjadi kepada kita, hendaklah kita tetap bersabar. Dan hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, atas sepercik berkah dan karunia yang telah kita dapatkan. Kisah kesabaran saat Ali bin Husain dihina. Ali Zainal Abidin atau Ali bin Husain, beliau merupakan cucu dari Rasulullah SAW. Suatu ketika saat sedang berada di jalan, beliau dicaci orang tak dikenal. Statusnya sebagai keturunan Nabi turut dihina, hingga membuat orang-orang di sekitarnya sangat marah. Namun, Ali bin Husain tak membalas orang tersebut dengan amarah. Ali bin Husain justru berkata kepadanya, "Seandainya kamu tahu tentang aku yang sebenarnya, mungkin engkau akan lebih bercerita tentang keburukanku,
Ali bin Husain kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah di antara mereka ada yang membawa uang. Orang yang menghina Ali tersebut kemudian diberi 1000 dirham, dan kemudian ditunjukkanlah alamat rumahnya. Sehingga, orang yang menghina Ali kemudian malu atas perbuatannya sendiri. Dari cerita tadi mengungkap sebuah pelajaran, bahwa ketika kita sedang terpancing emosi, maka umat muslim hendaknya tetap bisa mengendalikan emosinya. Saat terpancing emosi, tetap kontrol, tenang, jangan dibalas, karena itu tidak ada gunanya, dan hanya membuat hidup tidak tenang. Kesabaran Imam Syafi'i dalam mendidik sang murid. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam. Beliau jugalah sang pendiri madhab Syafi'i. Selama masa hidupnya, Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang mendalami ilmu kepadanya. Salah satu murid Imam Syafi'i bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Banyak riwayat yang mengisahkan tentang Ar-Rabi bersama Imam Syafi'i. Ia termasuk sosok yang istimewa, dan saat ini dikenal sebagai salah satu ulama besar yang terpercaya dalam periwayatannya. Ar-Rabi juga dikenal sebagai pelantun adzan dengan suara merdu. Ia sering melantunkan adzan di Masjid Jami' Fustot, masjid yang sering dikenal dengan nama Masjid Amru bin Esh. Suara merdunya dalam mengumandangkan adzan, bahkan sering mendapat pujian Imam Syafi'i. Namun ada kisah menarik dari Ar-Rabi, yang juga dikenal lamban dalam menerima pelajaran dari Imam Syafi'i. Dikutip dari buku Ensiklopedia Imam Syafi'i, karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi, di dalamnya dikisahkan perjalanan Ar-Rabi dalam menuntut ilmu. Sama seperti murid lainnya, Ar-Rabi selalu hadir ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmu dalam majelis. Namun, Ar-Rabi selalu gagal dalam memahami ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i. Dengan sabar, Imam Syafi'i mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya kepada muridnya itu, "Wahai Ar-Rabi, sudah pahamkah engkau?" Lantas jawablah oleh Ar-Rabi, "Saya belum faham wahai Syekh." Dengan kesabarannya, Imam Syafi'i mengulang lagi pelajarannya, dan menanyakan hal yang sama. "Wahai Ar-Rabi, sudah pahamkah engkau?" Namun berulang kali Ar-Rabi masih mengatakan belum faham juga. Dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Baihaqi, disebutkan bahwa Imam Syafi'i sampai harus menerangkan hingga 39 kali, namun tidak juga dipahami oleh Ar-Rabi. Mengetahui sang murid tak kunjung paham, Imam Syafi'i lantas mengundang Ar-Rabi untuk datang ke rumahnya, dan mengajarnya secara privat. Dengan penuh kesabaran, Imam Syafi'i menjelaskan, dan menyampaikan ilmunya. Dan lagi-lagi, Ar-Rabi masih tak bisa memahaminya. Sampai pada suatu hari, Imam Syafi'i mengatakan kepada Ar-Rabi sebuah kalimat yang menenangkan, sekaligus menjadi motivasi baginya. "Wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Dan jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah, agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, dan Allah lah yang memberikan ilmu." Demikianlah ujar Imam Syafi'i kepada muridnya itu. Ar-Rabi memang mengalami kesulitan menyerap ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i. Namun, ia memiliki sebuah kelebihan, yakni suaranya yang merdu saat melantunkan adzan. Suatu hari, Imam Syafi'i mendengar suara adzan Ar-Rabi, dan kemudian berkata, "Sungguh, aku sangat senang mendengar suara adzanmu. Seandainya aku bisa menurunkan ilmu kepadamu, aku akan menyuapkannya kepadamu, seperti seorang bayi yang disuapi makanan oleh ibunya." Mendengar ucapan sang guru, Ar-Rabi menjadi semakin bersemangat belajar, sekaligus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dipermudah menerima ilmu. Keikhlasan, kesolehan, dan kesungguhan dari Ar-Rabi akhirnya dapat membuahkan hasil. Ar-Rabi bin Sulaiman kini bahkan bukan hanya dikenal sebagai muadzin bersuara merdu. Pria yang lahir pada tahun 174 Hijriah, dan wafat pada tahun 270 Hijriah ini,
Kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar Madzhab Syafi'i, dan termasuk perawi hadis yang sangat terpercaya dalam periwayatannya. Selain berguru pada Imam Syafi'i, Ar-Rabi juga banyak belajar dari ulama lain seperti Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yusuf At-Tanisi, Ayyub bin Suwaid Ar-Romli, Yahya bin Hasan Asad bin Musa. Kisah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesabaran tinggi. Berikut ini adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang sabar menghadapi 3 ujian dalam hidupnya. Menurut buku Kisah Para Nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Adam hingga Isa, karya Ibnu Katsir, Nabi Ayub adalah seorang dari bangsa Romawi, dari keturunan Nabi Ishak alaihi salam, anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Awal mulanya, Allah memberikan banyak keberkahan dalam hidup Nabi Ayub, dan beliau merupakan seseorang yang sangat kaya raya. Nabi Ayub dikisahkan memiliki harta berupa lahan perkebunan yang luas, lumbung gandum dan perkebunan yang banyak, hingga ribuan hewan ternak di daerah Hauran. Tak hanya itu, Nabi Ayub juga memiliki istri yang mencintainya, dan keturunan yang banyak. Namun, semua yang dimiliki Nabi Ayub diambil darinya, seiring satu persatu cobaan yang datang dalam hidupnya. Seperti dikisahkan, Nabi Ayub merupakan seseorang yang kaya raya, karena memiliki perkebunan dan peternakan yang besar. Namun, seluruh kekayaannya dan hartanya itu musnah dalam seketika. Ribuan hewan ternaknya mati mendadak, sementara lumbung gandumnya habis terbakar, serta lumbung perkebunannya juga mengering. Akhirnya, Nabi Ayub pun jatuh miskin, dan hidup menjadi sengsara karena serba kekurangan. Bahkan, istrinya sampai harus bekerja kepada orang lain, agar ia dapat membeli makanan, dan merawat Nabi Ayub alaihi salam. Tak hanya kehilangan harta kekayaan, Nabi Ayub juga mendapat ujian berupa kehilangan keluarga. Dalam kisah Nabi Ayub yang sabar, ia pun harus ikhlas kehilangan keluarganya. Tiba-tiba, satu persatu keturunan dan keluarganya lenyap. Bahkan, tempat tinggal mereka pun ikut hancur. Hingga yang tersisa hanya 2 orang saudaranya dan istrinya, yang senantiasa terus setia merawat Nabi Ayub. Setelah harta dan keluarganya hilang, Nabi Ayub mendapat cobaan lain, yakni berupa penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Penyakit ini sangat mengerikan, karena membuat badan Nabi Ayub panas dan melepuh. Selain itu, tubuhnya juga terlihat sangat-sangat kurus. Seluruh dagingnya seperti lenyap, sampai yang tersisa hanya tulang dan ototnya saja. Tak hanya itu, badannya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Atas cobaan yang beliau alami, sampai membuat Nabi Ayub diusir oleh para tetangganya. Bahkan, mereka menempatkan Nabi Ayub di tempat pembuangan sampah. Tidak ada seorang pun yang kasihan kepada Nabi Ayub, kecuali istrinya yang setia, karena dirinya selalu mengingat kebaikan suaminya kepadanya. Nabi Ayub menderita penyakit kulit itu selama 18 tahun. Bagian tubuhnya yang tak sakit hanya tersisa hati dan lidah. Kendati demikian, Nabi Ayub justru semakin sabar dan tabah akan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun menggunakan hati dan lidahnya untuk tetap terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub memanjatkan doa berikut, seperti tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang, dari semua yang penyayang. Allah rupanya mendengar doa Nabi Ayub saat itu. Allah kemudian menurunkan wahyunya kepada Nabi Ayub, seperti tertuang dalam surat Shad ayat 42 berikut ini. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Seketika permukaan tanah yang diinjaknya mengeluarkan sumber air, kemudian yang dapat digunakannya untuk minum dan mandi. Nabi Ayub pun lalu meminum air itu, dan kemudian mandi. Atas izin Allah Ta'ala, seketika seluruh penyakit yang ada di tubuhnya sembuh. Allah juga mengembalikan seluruh harta serta keluarganya yang sempat hilang. Bahkan, Allah juga melipat gandakan harta dan keturunannya. Setelahnya, Nabi Ayub kembali hidup bahagia bersama istri dan keluarganya.
Itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Semoga kisah beliau menjadi teladan untuk kita semua. Kisah kesabaran Nabi Musa menghadapi 2 ekor burung. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Hal ini terlihat dari ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Terdapat beberapa kisah Nabi Musa yang terabadikan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Qasas, surat Al-Baqarah, dan juga surat Toha. Dalam sebuah buku berjudul Kisah Orang-Orang Sabar, oleh Nasiruddin, terdapat sebuah kisah tentang Nabi Musa dan 2 ekor burung. Satu ketika, Nabi Musa dan Yusha bin Nun tengah bepergian. Tak disangka, tiba-tiba seekor burung putih hinggap di bahu Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, atas kekuasaan Allah Ta'ala, burung tersebut dapat berbicara kepada Nabi Musa. Ternyata, burung tersebut meminta Nabi Musa untuk membantu dan melindunginya. Burung itu lantas berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, jagalah aku pada hari ini dari ancaman maut. Sebab, aku akan dimangsa oleh burung elang." Mendengar perkataan burung putih tersebut, Nabi Musa alaihissalam kemudian membantu, dan mengizinkan burung itu masuk ke dalam jubahnya untuk berlindung. Setelah itu, datanglah seekor burung elang. Burung elang tersebut langsung menghadap Nabi Musa, dan ia lalu berkata, "Wahai Nabi Musa, janganlah engkau halangi diriku untuk memangsa buruanku itu." Nabi Musa kemudian menjawab perkataan burung elang tersebut, "Bagaimana kalau ku sembelihkan saja domba untukmu?" Burung elang tersebut kemudian menjawab, "Daging domba bukanlah daging makananku." Kemudian Nabi Musa menimpalinya lagi, "Lantas, bagaimana kalau daging pahaku ini?" Mendengar hal tersebut, burung elang tersebut kemudian menjawabnya, "Aku hanya bersedia, jika aku diizinkan memakan 2 biji mata Anda." Tak merasa takut sedikit pun, Nabi Musa kemudian merebahkan diri di tanah dalam keadaan terlentang. Burung elang tersebut langsung hinggap di atas dada Nabi Musa. Dan ia pun bersiap untuk mematuk bola mata Nabi Musa, dengan paruhnya yang terlihat tajam. Kemudian, Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, mengapa sampai rela mengorbankan matanya untuk memberi perlindungan seekor burung. "Wahai Nabi Musa, apakah kedua bola matamu itu begitu sepele untuk membela burung itu?" Tak lama setelah itu, burung putih yang sebelumnya bersembunyi dalam jubah Nabi Musa keluar terbang, dan burung elang pun memburunya. Namun setelah itu, kedua burung tersebut kembali menghadap Nabi Musa alaihissalam. Burung putih kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, bahwa dia sebenarnya adalah jelmaan malaikat Jibril. "Sebenarnya, aku ini adalah malaikat Jibril yang diutus Allah," kata seekor burung putih tersebut. Sementara, burung elang itu juga berkata, bahwa ia adalah malaikat Mikail. "Dan aku adalah malaikat Mikail," ucap burung elang tersebut. Keduanya kemudian berkata, bahwa yang mereka lakukan adalah untuk menguji tingkat kesabaran Nabi Musa. "Allah memerintahkan kepada kami berdua untuk turun ke bumi dan menguji, atas sejauh mana kesabaranmu dalam mengabdi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata kedua malaikat yang menyamar menjadi burung tersebut. Kisah kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam, yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua, dan dia tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli, yaitu ketika sang raja sedang mencari penggantinya. Sang raja berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu lalu berkata, "Siapakah di antara kalian semua yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya,
juga tidak akan marah-marah. Maka kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua. Ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Bashar, sambil mengangkat tangan kanannya, dan berkata, "Hamba sanggup menerimanya," tegas Nabi Zulkifli muda. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab, selain sang pemuda itu tadi. Maka terpilihlah Bashar yang menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 85 hingga 86. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan dan mendahulukan urusan rakyatnya, bahkan terhadap urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari, dan beribadah di malam hari, tidak pernah marah-marah, serta selalu sabar dalam keadaan apapun. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihi salam, sudah seyogyanya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini adalah kisah Nabi Zulkifli alaihi salam tentang kesabaran yang luar biasa. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihi salam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya, dan beliau pun melaksanakan puasa di siang hari, dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihi salam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia tidak langsung beristirahat. Bisa dibilang, waktu tidurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihi salam tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan, dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihi salam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang melawan kaum pasukan pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolaknya, dengan alasan mereka takut akan mati. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitannya untuk menggoda. Syaitan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki rakyat jelata, yang meminta keadilan hukum kepada sang raja. Meski para pengawal kerajaan mengatakan bahwa raja sedang beristirahat, tapi syaitan tidak peduli, dan terus memaksa ingin bertemu dengan Raja Zulkifli. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihi salam berangkat menuju ruang pengadilan, walaupun sesampainya di sana ternyata tamunya tidak ada di sana. Dan ketika ditunggu, ia juga tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihi salam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, syaitan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihi salam, dan mengetuk pintu kamar, tempat di mana Nabi Zulkifli alaihi salam beristirahat. Tetapi Nabi Zulkifli alaihi salam malah menemaninya, sampai akhirnya setan menyerah, dan ia mengaku bahwa dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihi salam. Maka gagallah sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli marah, dan ingkar akan janjinya. Singkat cerita, para rakyat yang membangkang akhirnya mau turut serta berperang, dengan syarat telah ada jaminan, bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya, Nabi Zulkifli alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata, mereka berhasil memenangkan pertempuran, dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihi salam, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Kilf, yang terletak di selatan kota Baghdad. Di antara kota Hilah dan Nahzab di tepi sungai Eufrat, terdapat sebuah makam.
yang mana makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah kesabaran Abu Hanifah terhadap tetangganya. Telah banyak kita dengar tentang keagungan Imam Abu Hanifah. Kebaikan serta kelembutan hatinya menggambarkan beliau adalah seorang yang alim lagi berakhlak mulia. Meskipun demikian, ternyata masih ada saja yang mengganggunya. Bahkan, gangguan juga datang dari orang terdekatnya, yakni tetangganya sendiri. Lantas, bagaimana Imam Abu Hanifah menanggapi hal tersebut? Berikut ini adalah kisah Imam Abu Hanifah bersama tetangganya yang menjengkelkan. Dikisahkan, Imam Abu Hanifah memiliki seorang tetangga yang sering mengganggunya dan menyakitinya. Hampir tiap hari, si tetangga kerap menyombongkan diri, berteriak keras, dan memukuli tiang rumah Imam Abu Hanifah. Kadangkala, saat sang imam sedang duduk bersama murid-muridnya dan hendak mengawali pembicaraan, si tetangga datang mengetuk-ngetuk tiang majelisnya. Kemudian tetangga itu mendendangkan beberapa bait syair. Dalam syairnya, si tetangga mengaku telah dibiarkan dan ditelantarkan oleh orang-orang. Mereka telah menyia-nyiakan aku, padahal pemuda mana yang mereka abaikan. Demikian petikan syair dari tetangga Abu Hanifah. Kebanyakan orang mungkin akan merasa terganggu dengan ulah orang seperti tetangga Imam Abu Hanifah. Itu pula lah yang terjadi pada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Namun, tidak demikian halnya dengan sang imam sendiri. Mereka juga telah mengadu kepada Imam Abu Hanifah. Wahai imam, sampaikanlah pada tetanggamu, agar ia berhenti mengganggu kami. Akan tetapi, beliau malah menjawab dengan tenang. Dia itu tetanggaku. Aku sama sekali tidak terganggu olehnya. Pada suatu malam, Imam Abu Hanifah mengajar murid-muridnya. Namun, saat itu mereka tak lagi mendengar suara gaduh dari tetangga, yang biasanya mengganggu mereka. Tak lama kemudian, sang imam bertanya kepada murid-muridnya, "Di manakah kawanku yang biasanya selalu melantunkan syair?" Murid-muridnya tak langsung menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah. Mereka malah saling menoleh satu sama lain, sambil menertawakan si tetangga. Merasa agak janggal, Imam Abu Hanifah kemudian bertanya, "Mengapa kalian tertawa?" Mereka kemudian menjawab pertanyaan gurunya itu. Allah telah membebaskanmu dari keburukan tetanggamu itu. Sang imam kemudian bertanya lagi, "Memangnya apa yang telah menimpa tetanggaku itu?" Muridnya kemudian menjawab lagi, "Dia sudah ditangkap oleh pihak keamanan, dan dia sekarang sudah dijebloskan ke dalam penjara." Mendengar kabar itu, maka Imam Abu Hanifah berkata, "Aku wajib pergi ke sana sekarang." Pada saat itu pula, sang imam bangkit dari duduknya. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau kemudian menjawab bahwa beliau wajib memberikan pertolongan kepada tetangganya itu. Dan saat itu pula, sang imam berangkat, padahal waktu sudah cukup malam. Sesampainya di Sitana, Abu Hanifah lalu mengetuk pintu khalifah yang ada di Baghdad. "Siapa yang di pintu?" tanya salah seseorang dari dalam rumah. "Aku adalah An-Nu'man Abu Hanifah," jawab Imam Abu Hanifah. Terdengar lagi suara jawaban dari dalam pintu. "Benarkah engkau Abu Hanifah?" Sebab Abu Hanifah tidak datang kepada khalifah, kecuali bila ia diminta atau diundang. Akhirnya pintu pun dibuka, dan ternyata benar, di depan pintu sudah berdiri Imam Abu Hanifah. "Selamat datang Tuan Abu Hanifah," kata penjaga rumah khalifah. "Sekarang aku ingin bertemu khalifah," ucap sang imam. Khalifah sudah masuk ke kamar istrinya, dan aku tidak tahu apakah beliau sudah tidur atau belum, jawab si penjaga. "Coba lihat dan tanyakan padanya," desak Imam Abu Hanifah. Kemudian, si penjaga mengetuk pintu khalifah, sehingga khalifah pun terkejut, dan bertanya, "Siapa yang berada di sana?" Maka dijawab oleh si penjaga,
bahwa ada Imam Abu Hanifah. Akan tetapi sang raja masih tidak percaya, sebab Abu Hanifah biasanya tidak datang kepadanya kecuali di siang hari. Mengapa beliau sekarang datang di malam hari? Selain itu, beliau biasanya juga tidak biasa datang, kecuali diminta oleh kami. Ucap sang khalifah kepada si penjaga. Akhirnya, sang khalifah mengenakan pakaian seperlunya, lalu ia keluar menemui Abu Hanifah. Ada apa hal penting apakah wahai imam? Tanya sang khalifah. Abu Hanifah lantas menceritakan maksud kedatangannya. Aku punya seorang tetangga, namun ia sekarang sedang ditangkap oleh aparat keamanan. Walaupun dia seorang yang kurang baik, namun aku bertanggung jawab kepadanya. Seandainya bisa ditebus, maka aku akan menebusnya. Maka dari itu, tolong bebaskanlah dia. Maka sang khalifah pun berkata kepada sang imam, apakah hanya untuk tujuan itu, engkau sampai-sampai datang ke sini malam ini? Maka dijawablah oleh Abu Hanifah, benar, dia adalah tetanggaku, wahai Amirul Mukminin. Tanpa ada hambatan, akhirnya khalifah pun menyanggupinya. Esok hari engkau datang lagi, dan insya Allah, kami akan memberikan keputusan sesuai dengan permintaanmu. Namun pada malam itu Abu Hanifah tetap menolaknya, dan meminta agar tetangganya itu dibebaskan malam ini juga. Pada saat itu pula, akhirnya khalifah meminta pembantunya untuk membangunkan penjaga penjara, guna mengeluarkan tetangga Abu Hanifah tadi. Sambil menunggu tetangganya dibebaskan, Abu Hanifah berdiri di depan penjara. Begitu keluar, tetangga lelakinya itu pun disambut oleh Imam Abu Hanifah. Akhirnya, sang imam berhasil pulang membawa laki-laki yang biasa mengganggunya. Di perjalanan, sang imam mendendangkan syair, yang biasa dilantunkan tetangganya itu. Spontan si tetangga kemudian menjawab, sekarang, tak seorang pun menyia-nyiakanku, dan justru akulah yang telah menyia-nyiakan diriku. Wahai imam, aku bersaksi bahwa aku akan bertobat. Dan sejak itu, si tetangga yang dulunya menjengkelkan itu kemudian berguru kepada Imam Abu Hanifah. Itulah tadi kisah kebesaran hati Imam Abu Hanifah terhadap tetangganya, walaupun tetangganya kerap mengganggu dan berbuat onar. Kisah kesabaran dari Imam Muhammad Al-Baqir. Seorang Nasrani bermaksud mengejek-ejek Imam Muhammad bin Ali bin Husain, yang digelari orang dengan panggilan Al-Baqir, atau orang yang luas pengetahuannya. Orang Nasrani itu lantas memelesetkan namanya, dan berkata kepadanya, engkau adalah Bakor. Diketahui, Bakor mempunyai arti dari hewan lembu. Mendengar ejekan itu, maka Imam Baqir menjawab dengan penuh kelembutan, bukan Bakor, tetapi saya adalah Al-Baqir. Orang Nasrani tersebut tidak menghiraukan jawaban itu, dan ia malah berkata, engkau adalah anak seorang tukang masak. Engkau adalah anak seorang wanita hitam, yang mulutnya berbau busuk. Imam Al-Baqir kemudian menjawab dengan perkataan yang lemah lembut, seandainya engkau benar, maka aku doakan semoga wanita itu diampuni oleh Allah. Dan jika engkau bohong, maka aku doakan semoga Allah Ta'ala mengampunimu. Ternyata, sikap lemah lembut dan pemaaf yang dimiliki oleh Imam Muhammad Al-Baqir itu, telah menimbulkan rasa kagum pada diri orang Nasrani tersebut. Sehingga akhirnya dia pun bertaubat, untuk tidak mengulangi lagi perangai buruknya itu, dan menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kekuatan itu tidak dibuktikan dengan kemenangan yang terus-menerus. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah pembahasan kami mengenai kisah-kisah tentang kesabaran manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab.